outputnya, bahwa outputnya itu memang harus ada produknya. Entah produknya apa, ini jelas tahapan-tahapannya dan ada produk akhir yang memang harus ditunjukkan di situ. Nah, kemudian apa problem based learning yang nanti akan bisa menjadi basis kita, akan menjadi salah satu, bukan salah satu, tapi pembelajaran yang kami kemas setelah Anda menyelesaikan UTS. Dan ini memang sekarang menjadi tuntutan tidak hanya UPN, tetapi kita semua perguruan tinggi itu sudah dituntut untuk melaksanakan pembelajaran dengan basis outcomes. Eh, Biasanya Pak Herdi itu menyebutnya OBE gitu, outcome based education. Nah, itu yang harus dijadikan dasar untuk kita semua itu menjalankan kurikulum, menjalankan pembelajaran. Mengapa seperti ini? Karena mahasiswa itu harus disiapkan untuk bisa berpikir kritis. Nanti kalau Anda itu sudah di tempat kerja, kan tidak ada lagi soal seperti Anda UTS, UAS yang model-model soalnya itu sudah ada soalnya, datanya rinci, kemudian eh, itu menggunakan metode Simplex. Nah, itu kan nggak ada. Justru ketika Anda bekerja, yang dibutuhkan itu adalah pemikiran kritis mulai dari bagaimana Anda itu akan, istilahnya kalau bahasa saya itu memotret masalah, mengidentifikasi masalah. Justru itulah yang paling penting gitu. Karena tanpa kita bisa mengidentifikasi masalah, ya apa juga yang akan diselesaikan. Kalau nanti Anda itu berada di perusahaan, masalah apapun, di divisi apapun, kalau masalahnya tidak teridentifikasi dengan baik, apa yang akan diselesaikan gitu. Jadi tidak ada improvement. Nah, maka em, untuk outcome based education itu yang itu merupakan basis yang kami harus jadikan sebagai pijakan untuk kurikulum pembelajaran. Nah, bentuk-bentuk atau model-model pembelajarannya sudah tidak lagi kami dosen itu harus memberikan materi terus seperti Anda kalau SD itu diberikan terus oleh dosen, oleh gurunya gitu. Istilahnya disuapin materi. Tidak lagi seperti itu. Nah, tiga ini yang em, menjadi ciri-ciri dari kurikulum OBE itu. Pembelajarannya itu dilakukan dengan seperti ini. Nah, contohnya juga kalau project based learning ini biasanya kita juga tahapan-tahapannya itu sudah pasti lah, artinya blok gitu. Nah, ini eh, biasanya teman-teman di kedokteran, jadi ya misalnya kalau teman-teman kedokteran itu kan melaksanakan misalnya bagian paru-paru gitu, mereka spesialis paru-paru. Nah, nanti ada bagian apa dulu, satu blok yang harus diselesaikan, kemudian satu blok lagi yang harus diselesaikan, kemudian satu blok lagi yang harus diselesaikan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan em, melihat dulu yang pertama SIB. Jadi SIB itu kami rancang seperti ini. Nanti ada minggu ke-6. Minggu ke-6 itu kan minggu depan. Minggu depan sesuai dengan yang ada di RPS, Anda akan belajar life cycle assessment. Dan ini nanti untuk seluruh kelas itu sudah saya dan Pak Herdi sudah berkoordinasi. Seluruh kelas itu nanti akan pembelajarannya akan dilakukan bersama-sama. Nah, kemungkinan besar akan daring. Nah, supaya semua mendapatkan hal yang sama. Karena bisa jadi LCA ini nanti itu akan menjadi salah satu yang Anda gunakan di eh, pembelajaran setelah Anda UTS. Bisa jadi Anda pakai LCA, bisa jadi enggak. Itu terserah nanti. Nah, kemudian minggu ke-7 nanti kami akan melihat bagaimana pembelajaran di minggu ke-6 ini. Apakah masih akan diteruskan ke LCA minggu, maksud saya bukan diteruskan, tapi apakah masih ada materi yang akan diberikan
melanjutkan LCA itu atau tidak. Nanti kita lihat bagaimana minggu ke-6 ini akan berjalan. Tetapi yang jelas minggu ke-7 Anda tetap akan mendapatkan tugas. Tugas ini case based learning yang kami akan memberikan kasus. Nah, di sini belum saya tulis detailnya. Kami akan memberikan kasus. Ada satu persoalan yang nanti Anda terserah melihat itu bagaimana gitu. Nanti Anda memberikan em, apa ya namanya pendapat, opini, dan kami sudah berpikir, artinya saya dengan Pak Herdi itu sudah sedemikian rupa itu mempertimbangkan supaya ini Anda bisa melaksanakan seefisien mungkin dan artinya tidak terlalu memberatkan. Nah, yang kami kemarin itu sudah diskusikan untuk minggu ke-7 case based learning ini kami akan memberikan persoalan, permasalahan, lalu nanti Anda mendiskusikan secara berkelompok, kemudian Anda akan memberikan usulan solusi atau apalah menurut Anda opininya bagaimana. Ya memang harus begitu. Kami tidak perlu kemudian harus oh pakailah ini. Enggak, nanti terserahlah. Nah, supaya efisien, nanti kami akan minta Anda secara berkelompok itu menyampaikan opini itu. Nanti Anda hanya akan membuat mungkin satu dua slide yang kemudian Anda visualisasikan. Opini Anda itu Anda visualisasikan. Tidak usahlah ditulis macam-macam. Anda visualisasikan saja. Kemudian, oh makin sedikit Anda punya, artinya makin sedikit itu Anda bisa memvisualisasikan secara lengkap dalam diagram yang sangat kompak, yang sangat sederhana. Nah, itu akan sangat bagus. Gitu nggak Pak Erdi? Jadi eh, tidak usah terlalu ini. Terus kemudian kami tidak menyediakan waktu untuk Anda presentasi karena memang ini kita kan waktunya sangat singkat. Sehingga nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan eh, opini atau masukan atau pendapat Anda atau Anda melihat itu bagaimana itu nanti Anda videokan. Jadi kan sekarang kalau Zoom itu kan Anda bisa langsung apa namanya eh, record di situ. Record. Tapi juga kan kami terserah Anda nanti caranya gimana gitu kan Pak Herdi nggih. Pokoknya Anda caranya gimana Ya, kami kayak itu ingin bebas. melihat ada Ya, video. Nah, nggih, Anda mau video satu ruangan, mau ini terserah lah. Pokoknya kami kan itu juga bagian Anda berpikir kreatif gitu. Ini betul. juga nanti bagian yang kami nilai gitu. Kan sama ketika Anda mau lomba gitu ya, mau lomba sananya minta hanya video. Kan Anda juga berpikir bagaimana Anda meyakinkan juri Anda dengan tim Anda itu videonya bagaimana gitu. Nah, tapi minta maaf untuk yang minggu ke-7 ini kami kami yang akan ngacak kelompok Anda. Tapi untuk PBL nanti silahkan. Kami jadi ini biar Anda ada yang kerja dengan ini, ada yang kerja dengan tim sendiri nanti ini. Yang PBL kan lebih lama, sehingga saya dengan Pak Herdi itu berpikir yang PBL itu silakanlah nanti Anda cari teman sendiri yang chemistry-nya sudah nyambung, istilahnya begitu. Tapi untuk ini ya karena hanya satu kali ya ya kami akan mencoba untuk supaya Anda itu bisa bekerja sama dengan yang lain juga gitu. Nah, jadi nanti kami kami tidak akan memberikan panduan apapun. Pokoknya kami hanya minta nanti Anda itu eh, menyelesaikan permasalahan itu ya dalam tanda kutip itu jawabannya seperti apa, Anda presentasikan, Anda videokan, lalu Anda unggah di drive Anda, kami hanya menerima link. Jadi saya dengan Pak Herdi itu nanti akan menilai hanya melihat link itu mendengarkan Anda presentasi. Saya nanti akan diskusi lagi dengan Pak Herdi berapa menit yang Anda harus ini gitu. Setelah ini nanti minggu depan kami apa namanya kami olah lagi, terus kemudian kan ini kan 1 minggu, berarti kan kami berikan kan minggu akhir minggu depan atau malah justru awal minggu ke-7 gitu nggih Pak RD, karena ini hanya 1 minggu. Nah, eh, kemudian minggu ke-8 ini UTS.
kami kan sudah menyampaikan di kelas bahwa kuis itu akan diberikan semuanya sekaligus supaya Anda belajarnya serius lah. Selama ini saya sama Pak RD itu pengalamannya kuis kita berikan sepotong-sepotong akhirnya Anda nggak belajar gitu terus kitanya yang repot gitu. Nah nanti apa lagi apa namanya eh, remedi lagi gitu. Nah daripada itu biar Anda sekalian nanti belajar untuk UTS semuanya akan kita berikan sekaligus. Nah kuis itu sekalian akan kami sisipkan di UTS karena UTS itu kan jadwalnya sesuai sesuai kelas ya masih kan nggih, Pak Bu Intan kan ini di sesuai jadwal kelas masing-masing jadwal kelas sehingga masing-masing. sehingga nanti kuis ini akan kami sisipkan di jadwal kuliah jadwal UTS itu dan nanti eh, apa namanya sudah kami atur lah bagaimana apa namanya waktunya itu. Dan itu nanti kan kuisnya itu kan per per materi per chapter itu. Misalnya bagian SDGs. Nah, saya dengan Pak Herdi nanti akan memberikan lagi daftar materi selain yang ada di Sepada, barangkali ada yang di tempat lain yang Anda harus mempelajari, misalnya URL-nya dari mana, itu nanti akan kami berikan. Nah, kemudian minggu ke-9 sampai 15 yang ini nanti Anda akan melakukan pembelajaran berbasis problem. Nah, nanti saya akan jelaskan kemudian. Kelompoknya untuk minggu ke-9 dan 15 yang PBL itu sama 4 sampai 5 orang dan ini kami beri kebebasan. Tadi saya sudah sampaikan, kami beri kebebasan silakan mencari temannya sendiri. Tapi kan ya tentunya yang satu kelas, saya nggak boleh dengan teman kelas lain kan nanti ada sulit nanti ininya jadwalnya. Nanti eh, mulai dari sekarang mungkin Anda bisa bisa mulai mencari temannya gitu. Tapi nanti kami akan berikan jadwal kapan Anda harus mengajukan itu, mengajukan kelompok itu. Nah, sekarang kita ke Sispro dulu. Nah, eh, kami setelah berkoordinasi yang kelas saya minta maaf waktu itu saya bilang kemungkinan gitu, kemungkinan Anda akan teorinya dihabiskan dulu, tapi kebetulan saya minggu depan itu juga ada tugas lain dan ini kami kembali lagi sesuai dengan RPS. Minggu ke-6 itu Anda akan belajar manajemen proyek yang Anda kami arahkan supaya skill keterampilan untuk menggunakan software itu ada. Nah, kami sudah memilihkan software itu. Insya Allah nanti kita akan menggunakan form dan saya mungkin atau Pak Herdi, Bu Intan itu akan share link yang Anda harapannya sudah harus mendownload itu dulu sebelum masuk ke kelas. Nah, idealnya kalau kita sudah belajar software yang Anda nanti akan diajari ya bawa laptop. Nanti kalau dengan ini dengan HP kan akan sulit. Nah, dan kalau itu harus install ya nggak mungkin gitu. Nah, jadi tolong disiapkan minggu ke-6 semua pergi ke kelas membawa laptop. Ya ini yang masalah Pak Herdi Bu Indah nanti power supply-nya itu kalau ada yang ini Nanti iya. nanti coba tak carikan ininya, apa namanya, ekstensi. Beberapa saya di rumah ada beberapa ekstensi. Oke, nanti kita coba ini. Ada kalau ya, tapi itu colokannya juga cuma satu ya. Oh, di Oke, depan itu ada beberapa. Jadi itu ya. dicabang-cabang lagi. Oke. Ya, Nanti nanti kalau kita ada coba yang punya ekstensi dari rumah pun boleh dibawa, jadi bisa ya berapa menyambung. meter gitu di ini kan. Nanti kita pinjamkan yang roll kabel di jurusan juga kayaknya ada beberapa biar Oke. ini. Oke. Oke. Ya, jadi kita pikirkan teknisnya ini nanti kalau karena ada beberapa laptop yang pasti baterainya sudah sewakan, mesti kan itu berfungsinya jadi berfungsi seperti desktop. Jadi itu harus dekat dengan power supply. Nah, nanti di manajemen proyek ini Anda akan diberikan kasus. Nah, setelah diberi kasus, silakan nanti diselesaikan. Diselesaikan
Ya terserah, Anda kan sudah nanti akan diajari Pak Herdi, Bu Intan, sama yang kelas saya nanti saya. Nah, setelah Anda diajari kan Pak Herdi, Bu Intan, Bu Zila kan hanya akan mengajari basicnya, kalau seperti ini gimana kan gitu. Nah, nanti ada bagian yang mungkin memang itu menuntut keterampilan Anda untuk ngoprek software itu. Misalnya, loh ini kok di software itu kan nanti kalau diinputkan Anda masukkan data gitu aja sudah jadi gancatnya seperti apa. Tapi mungkin nanti ada apa namanya aktivitas yang loh aktivitasnya itu harus digeser-geser. Nah itu ya silahkan itu nanti Anda utak-atik sendiri sebenarnya seperti apa. Memang eh, yang namanya software itu kan jam terbang. Nanti Anda utak-atik gimana supaya digeser kegiatannya dan sebagainya. Nah, justru itu yang memang kami inginkan supaya Anda punya punya pengalaman, punya keterampilan. Oh, kalau yang seperti ini caranya begini atau mungkin dimanualkan atau bagaimana terserah lah. Nah, sama yang CBL nanti kami yang akan ngacak eh, kelompok Anda ini. Kemudian nanti yang PBL Anda boleh memilih sendiri. Karena yang CBL ini kan hanya satu kali saja. Nah, Anda kalau misalnya ini ya ya sudah kelompok misalnya Anda nanti tidak cocok kan juga hanya sekali. Dan itu memang penting karena nanti kalau di tempat kerja toh Anda juga harus bisa bekerja dengan siapapun gitu. Justru kalau kelompok itu kan Anda harus manage, harus bisa mengatasi konflik, kemudian berkomunikasi dengan temannya dan sebagainya. Nah, itu kami taruh di minggu ke-6. Nah, minggu ke-7 kita masih akan menyelesaikan teori nanti sesuai RPS, yaitu VUCA dan Industri 4.0. Industri 4.0 itu Anda juga sudah punya bayangan kan bahwa semua itu basisnya internet. Nah, nanti bagaimana eh, struktur, arsitektur, kemudian juga fungsi internet di dalam sistem industri yang terkoordinasi, terintegrasi. Kemudian VUCA itu bagaimana kita sekarang mengatasi atau strategi-strategi industri untuk mengatasi environment yang sangat dinamis di luar. Nah, kemudian di minggu ke-7 kami akan beri tugas. Nah, tugas ini sebenarnya tujuannya supaya Anda itu belajar gitu. Nah, jadi tugas ini nanti akan mengcover semua materi yang sudah Anda pelajari dari pertemuan 1, minggu ke-1 sampai dengan ke-6. Ini kan pembelajaran yang semester ini kalau Anda ada yang ngulang, ini kami ubah. Kalau dulu itu kan setiap chapter atau 2 chapter itu kita sekarang kita kumpulkan di belakang. Terus itu sama dengan SIB, kami sisipkan nanti di UTS. Jadwalnya sesuai jadwal kuliah masing-masing. Nah, nah, begitu. Satu chapter itu berapa pertanyaan dan sebagainya tentunya akan tergantung dari bobot dan sedikit banyaknya materi di chapter tersebut. Nah, kemudian minggu 9 sampai 15 sama seperti SIB, memang kita harus dituntut untuk melakukan pembelajaran problem based learning. Nah, sekarang kita lihat, eh, kita akan bahas tentang PBL. PBL untuk siswa, kelompok Anda harus mencari UMKM. Nah, nanti ya seperti tadi saya bilang gitu bahwa di UMKM ini kami nggak lagi kalau tahun lalu ada yang mengulang tahun lalu sudah enak sekali ya Pak Herdi kita mau kasih kasih guidance-nya jelas gitu itu Kasih menggunakan project langsung. PSM gitu. Wah, itu enak banget gitu kita pakai pendekatannya lean manufacturing wah tuh enak banget gitu cari datanya jelas. Nah di sini sekarang kami nggak kasih apa-apa jadi terserah mau mengangkat masalah apa.
Nah, terserah mengangkat masalah apa itu tentunya identifikasi masalah itu juga harus based on data. Anda kan mestinya kan identifikasi masalah itu kan datanya dulu. Ada apa di situ, baru Anda akan mengcapture kemudian menyimpulkan, oh masalahnya ini. Nah, masalahnya ini terus Anda mau menyelesaikannya itu gimana? Terserah Anda mau menggunakan metode apapun, tapi kan tentunya kami batasi dalam koridor yang sudah kita pelajari di sistem produksi. Karena memang ini kan implementasi dari istilahnya teori teknik teknik yang dipelajari di kuliah ini. Nah, silakan nanti. Nah, kemudian SIB Anda akan punya dua pilihan. Semula kenapa dulu kami meminta Anda untuk mengisi data, mengisi Google Form yang saya bagikan itu, saya, Bu Intan, Pak Herdi ini sebenarnya itu sudah memikirkan bagaimana supaya Anda itu efisien gitu, nggak terlalu banyak effort, nggak terlalu banyak waktu gitu. Kami sangat memahami kesibukan Anda gitu, termasuk praktikum, sehingga tadinya itu kami akan merancang kalau Anda itu banyak yang eh, sama-sama mengikuti, artinya Mas di kelas SIB itu katakanlah misalnya ada 25 orang atau 35 orang, 30 orang. Nah, di SIB itu bareng-bareng, di Sispro juga bareng-bareng gitu. Nah, itu kan bisa saja kan satu satu objek itu bisa sekaligus untuk SIB dan Sispro. Tapi ternyata dari data yang masuk, saya sudah lihat dengan Pak Herdi, wah itu sangat sedikit sehingga kami rancangan pertamanya itu gagal, istilahnya itu tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu, ya sudah, akhirnya terpisah. Nah, untuk SIB, Anda akan punya dua alternatif. Anda boleh mengajukan UMKM. Yang kedua, Anda bisa pergi ke kelurahan, Kelurahan Girikarto, Panggang, ini di Kabupaten Gunung Kidul. Nanti saya akan ini kan, karena slide-nya tidak saya jadikan satu. Nah, UMKM, UMKM di sekitar kita itu kan kebanyakan kan manufaktur, industri manufaktur. Industri manufaktur itu jangan di dalam benak Anda itu jangan manufaktur itu selalu benda-benda yang keras. Artinya itu pemesinan dan sebagainya kan tidak selalu begitu. Kan manufaktur itu sepanjang outputnya, produknya berupa barang kan gitu. Nah, Anda UMKM itu silakanlah Anda mau yang jasa. Nah, tapi kalau di sekitar kita itu saya melihat UMKM ini kebanyakan itu masuknya ke industri manufaktur. Nah, yang di bawah yang Giringarto ini Anda bisa mengangkat di situ industri jasa. Karena di tempat kita itu kan juga industri jasa itu jarang tersentuh gitu ya. Nah, eh, kita kan di SIB ada sustainable services. Nah, sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan, untuk PBL kami sama sekali tidak memberikan apa-apa. Terserah Anda itu mau melihat sebenarnya ada permasalahan apa itu. Kalau yang satunya itu dari sudut pandang sistem produksi, yang satunya itu dari sudut pandang sistem industri berkelanjutan. Dan Anda ingat sustainability itu ada tiga pilar yang nanti tiga aspek itu, ekonomi, sosial, lingkungan itu harus Anda jadikan dasar, Anda jadikan basis untuk mengangkat masalah itu. Anda identifikasi, terus kemudian Anda mau menyelesaikan itu mau menggunakan pendekatan apa, terserah. Nah, selain eh, materi yang diperoleh dari kuliah ini, tentunya saya, Pak Herdi, Bu Intan itu sangat berharap Anda juga mampu menggali referensi-referensi jurnal-jurnal dan kami sangat menyarankan Anda untuk mulai apa ya, mulai mempelajari, kemudian mulai terbiasa menggunakan referensi-referensi yang internasional. Nah, supaya
nanti pada saat Anda TA itu Anda sudah biasa melihat itu gitu. Nah, lalu kemudian yang case based learning timelinenya untuk Sisprot tentunya sesuai jadwal kuliah di kelas masing-masing. Karena nanti kan Anda akan diberikan apa namanya tugas case base-nya tadi kan di manajemen proyek tadi. Nah, itu kan akan diberikan masing-masing di kelas. Meskipun soalnya akan sama, soalnya akan sama. Nah, soalnya sama pun kan nanti jawabannya mesti berbeda. Kalau Anda jawabannya sama itu kan ya mesti itu contek-contekan. Karena kalau yang seperti ini kan menyelesaikannya bagaimana terserah dari kelompok masing-masing. Kemudian yang SIP itu jadwalnya sama untuk seluruh kelas. Nanti kan ada kan LCA-nya bareng sama Pak Herdi. Nah, kemudian setelah itu kami akan memberikan secara serentak masalahnya. Kemudian Anda juga mengumpulkannya sama-sama. Yang case based learning, yang sistem industri berkelanjutan kan Anda yang bikin video tadi. Nah, nanti sama. Nah, biasanya kalau anak-anak muda sekarang itu pinter-pinter sekali bikin video gitu kan nggih Pak Herdi. Wah itu mah kalau Hmm. dikasih tugas video mesti seneng banget ya. Itu kan kreativitasnya tinggi kalau bikin yang gitu-gitu kan biasa biasa main TikTok kan. Jadi kalau yang kayak yang gini mesti seneng gitu. Nah, kemudian yang PBL. PBL ini sama, nanti Anda mengajukan objek. Nanti kami akan berikan link. Anda ngajukan objeknya. Kalau Sisprut berarti Anda cari UMKM. Nanti kalau yang dulu saya minta minimal ada 2 UMKM. Karena nanti kami juga akan melihat kan. Nanti jangan-jangan UMKM-nya itu terus eh, punya apa namanya? Punya jualan keripik di rumah kayak gitu, rumahnya sendiri terus diajukan gitu. Nah, yang pegawainya cuma satu di rumah itu gitu kan nggak boleh juga. Nanti kami akan eh, minta paling tidak ada 2 alternatif UMKM. Lalu kami juga akan minta deskripsinya gitu. Nanti kami pilih yang mana gitu. Termasuk nanti Anda yang SIB, apakah Anda ngajukan UMKM atau Anda mau pilih ke desa yang di Gunung Kidul tadi. Nanti saya akan kenalkan sedikit apa namanya video Giri Karto itu. Nanti juga saya akan berikan linknya gitu kalau Anda ingin tahu desa itu, terus kemudian eh, di sana ada wisata apa saja. Nah, nanti 29 Anda sudah harus mengajukan itu objek dan kelompok Anda. Tapi Anda kan sudah bisa ini dari sekarang kelompoknya siapa saja. 4 sampai 5 orang. Nah, eh, kemudian kami akan mengevaluasi itu dan kemudian tanggal 1 Oktober insya Allah kami akan mana yang akan kami ACC gitu. Karena nanti kalau Anda mengajukan seperti SIB itu, yang nanti kalau misalnya berapa kelompok yang akan pergi ke Gunung Kidul, itu kan kami harus berkoordinasi juga ke desa sana gitu. Ini ada yang mau ke sana gitu. Nah, tiba-tiba kalau kami Anda nggak memberitahu, terus tiba-tiba biuk ke sana orang banyak, itu kan bingung nih, orang kampung sana. Nah, kemudian setelah itu Anda harus membuat proposal. Proposal itu jangan dikira seperti proposal penelitian itu bukan, hanya jadwal kegiatannya kira-kira itu Anda kan misalnya eh, survei harapannya kan Anda sudah mulai nyicil survei ketika Anda milih UMKM itu. Misalnya jadwal itu Anda pergi ke sana untuk identifikasi masalah, misalnya ke UMKM atau ke lokasi mana lah gitu, identifikasi masalah. Kemudian minggu kedua misalnya apa namanya memikirkan metode pendekatannya apa. Nah, nanti kami setiap
jam kuliah itu ya akan seperti kuliah seperti biasa ya. Anda kan yang mau datang konsultasi ya silahkan. Nah, kalau ada kelompok yang sangat cepat jalannya, oh ini oh sudah selesai, oke ini kemudian dosennya approve, terus kemudian ada kelompok yang lain yang lambat, ya memang seperti itu. PBL itu seperti itu, siapa yang cepat cepat, siapa yang lambat ya sudah, berarti kan nilainya nggak bisa sampai ke situ gitu. Nah, tapi semua akan dibatasi minggu ke-15, minggu sebelum UAS, Anda harus presentasi hasilnya. Jadi hasilnya seperti apapun Anda baru sampai identifikasi masalah ya sudah berarti kan Anda nilainya tidak bagus kan gitu. Jadi memang jalannya ya ya masing-masing gitu kan tidak bisa dipaksakan orang Anda aja mengidentifikasi masalah nggak bisa. Terus kemudian kemudian terus dipaksa harus menghitung apa yang dihitung apa identifikasi masalahnya nggak ada. Dan ingat bahwa kita itu mengidentifikasi masalah bukan sekedar analisis kualitatif. Jadi kita itu engineer, we are engineers, sehingga we have to speak with data. Jadi tidak bisa identifikasi masalah itu tanpa data. Anda hanya ngarang-ngarang itu tidak bisa. Nah, kalau misalnya tadi Anda eh, SIB, loh Bu, kalau misalnya ngangkat industri jasa terus mau ke Gunung Kidul itu datanya apa? Lo kan Anda mengambil data itu kan banyak kan caranya. Ada yang observasi langsung, ada yang basisnya wawancara, kan macam-macam. Nah, jadi dari situ cara pengambilannya itu sudah bisa dengan berbagai cara gitu. Dan data itu kan ada data kuantitatif dan kualitatif. Nah, silakan itu di ini kan dan saya Pak Hedi Bu Intan itu harapannya lu kan ini begini begini begini. Sekarang itu internet itu gratis. Anda itu mau cari oh apapun ada. Terus belum lagi AI kan gitu nggak Pak Hadi? Wah ini kan Anda itu udah mahir sekali. Jadi kalau cari ini caranya gimana, cari data ini gimana, rasanya Anda sudah sangat sangat mahir lah untuk mengetahui. Artinya bertanya gitu ya, bertanya. Mau tanya ini itu udah banyak sekali ininya caranya, medianya gitu. Nah laporan akhir nanti bersamaan dengan UAS. Nanti kami akan berikan em, template guidance untuk laporan akhir itu. Nah, kalau yang tahun lalu ngumpulan itu tidak di UAS persis. Nah, mungkin bisa berapa hari setelah itu. Tapi bisa juga nanti, tapi kami itu kan tetap dituntut UAS itu harus ada soalnya sehingga kami itu tetap harus membuat soal gitu nggih. Pak Herdi, Bu Intan. Kan kita itu dituntut untuk membuat soal pada saat UAS itu. Kan Anda sudah melihat di Nakula kan, kalau Anda dari apa? Sadewa ya melihatnya ya. Nilainya itu kan begitu rigidnya, kan di situ ada UTS, UAS. Nanti karena nilai Anda yang Anda kumpulkan laporan tadi, itu kan nilai PBL yang komponen itu juga muncul di Nakula yang Anda melihatnya dari Sadewa ya atau dari apa. Nah, sehingga tidak mungkin kami tidak membuat soal meskipun misalnya soalnya itu menanyakan PBL Anda. Nah, itu kan tetap harus kami uji gitu. Nah, baik, jadi itu yang saya bisa jelaskan. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya menyiapkan mengenalkan saya cari dulu filenya. Mengenalkan Desa Girikarto itu supaya nanti Anda punya bayangan, tapi nanti Anda juga bisa melihat di sistem informasi desa dia seperti apa gitu. Sebentar ya, saya cari dulu. Saya cari dulu eh,
Ya saya presentasikan untuk KKN internasional. Gitu. Hari ini kok malah sudah jalan dulu. Eh, ini saya video bukan ternyata sudah. Saya carikan yang bahasa Indonesia saja ya, yang tidak belum saya videokan sebentar. Hmm. Kalau ada pertanyaan saya disampaikan dulu. Nanti Pak Herdi bisa bantu jawab. Saya Saya carikan. mungkin ada sedikit tambahan, Bu, Iya, monggo supaya Pak. tidak lupa. Terkait kuis nanti, itu kan
pakai HP seperti biasa Bu ya, ngisi Ya, yang kayak kemarin itu ya. ya. Nah, saya ingatkan dari sekarang harus bawa HP, cuma HP ya, bukan tab ya, bukan tab. Bukan laptop, bukan tab, bukan Nah, lainnya, harus HP supaya sama. supaya sama kecepatannya, supaya sama, ininya sama. Jadi tidak diperbolehkan membawa membawa laptop maupun tab. Wajib semuanya menggunakan HP ya. Yang tidak menggunakan HP tidak diperkenankan untuk ujian. Dari sekarang sudah kami sampaikan, jadi mohon untuk diperhatikan dengan baik. Ada pertanyaan terkait ini? Mulai dari tugas sampai ke UTS sampai PBL, silakan mengajukan pertanyaan. Eh, Kemudian kami juga sudah mengirimkan link untuk mengunduh software ya. Software silakan diunduh kemudian diinstal ya. Diinstal terus eh, pahami sedikit, mungkin boleh juga sambil belajar lihat dari YouTube atau apapun ya kan. Terus bisa coba-coba juga duluan ya. Nanti untuk eh, misalnya mau crashing di situ cukup lengkap ya. Maksudnya di POM itu cukup lengkap. Sebenarnya POM itu software pembelajaran dasar di teknik industri ada di situ semua. Pembelajaran dasar ya. Jadi kalian bisa menggunakan software itu untuk latihan ya. Syukur-syukur nanti dosennya masuk sudah bisa semua kan nggak usah diajari kan ya Pak ya. Iya, udah, udah, udah tinggal ini aja. Kasih kasih tugas aja Bu ya. Nah iya, Langsung. iya. Kan saya sering cerita, kita kalau kuliah di luar negeri nggak bisa pasif gitu. Dosennya masuk sudah tinggal diskusi, tinggal ini gitu. Wah, di sini Iya. tuh kuliahnya enak banget gitu. Kuliah datang duduk gitu. Terus ngisi presensi sudah gitu. Bahkan sebelum saya coba kenalkan Tidak desa ada Giri Bu. Karto. Ya ada, nggih, saya izin ini. Ini saya beri yang file presentasi saya dulu. Karena yang tadi sudah saya videokan untuk orang-orang Singapura. Nah, saya perkenalkan dulu. eh, ini untuk Desa Girikarto itu ada potensi wisata alam dan budaya. Maka tadi eh, arahnya lebih ke industri jasa yang khususnya nanti untuk turisme. Nah, kemudian desa ini sudah dinyatakan sebagai legalitasnya sudah ada. Nah, ini Pak kita lihat. Tapi ini masih terkait dengan kegiatan saya waktu itu. Giri Karto, kepingan surga di pesisir selatan Yogyakarta. Riuh angin pagi dan kabut dingin menyelimuti langit. Tak ada yang lebih berbahagia dari alam yang berbicara.
menebar pesona melalui cerita, menggiring lembut para insan, mencintai agung cipta Tuhan melalui sebuah perjalanan. Giri Karto berbagi cita dan cerita, memikat hati untuk kembali. Nah, itu eh, gambaran sekilas Giri Karto itu ada 8 destinasi wisata yang Anda nanti cari kalau di internet itu ini pasti ketemu, ini ketemu. Nah, 2 ini yang eh, masih kami kembangkan untuk menjadi wisata yang memang dia masih mengangkat eh, alam yang natural gitu. Kalau ini sudah modern, ada juga tahu Gesing Wonderland mungkin kalau ke sana sekarang piknik ke sini atau gimana gitu. Ini juga pasti sudah kenal. Nah, yang masih sangat natural itu ini Wah Kudu, Pesirat, Griga. Nah, nanti eh, Anda bisa terserah lah seperti apa. Nah, ini dulu yang saya kembangkan dan sekarang masih kami ulah terus sistem informasi pariwisata ini. Ini yang dulu kerjaan saya. Ini pentahelik yang sudah saya kembangkan menjadi pentahelik pariwisata. Kalau Anda mengenal pelabuhan ikan di Gunung Kidul itu satu-satunya di Girikarto ini yang waktu itu diresmikan oleh Pak Wagub, Wakil Gubernur. Yang ini nanti direncanakan jadi pelabuhan ikan terbesar di DIY. Nah, itu juga desa itu yang digunakan sebagai desa untuk KKN internasional yang tahun ini Singapurnya membatalkan datang karena kemarin demo itu dan akan diundur nanti Maret. Nah, jadi itu tentang Giri Karto. Nanti saya beri link-linknya kalau Anda ingin tahu gitu. Mungkin kalau ke sana kan sekalian piknik. Tapi kan saya harus kulon nuwun dulu sama Pak Lurah kalau memang Anda nanti ada yang ingin mengangkat permasalahan di desa itu. Nah, bayangan saya nanti kalau ada beberapa, saya minta untuk diberi apa ya istilahnya informasi penjelasan dulu di kelurahan atau bagaimana. Eh, Setelah itu mungkin Anda boleh bebas melihat di desa itu, tapi saya mengarahkannya itu ke pantai-pantai yang ya Anda boleh sih terserah gitu, tapi eh, nanti Anda bisa ini kalau Anda ke Wahudu sama ke Sirat itu saya akan mintakan untuk Anda tidak perlu membayar ke sana. Tapi kalau parkir kan tetap harus bayar parkir karena parkir itu kan pemasukan eh, apa ya ya tukang parkir dan sebagainya itu. Tuh, nanti silakan mulai dari sekarang Anda kan sudah bisa mencari kelompok, terus kemudian memikirkan kira-kira mau ke UMKM atau ke Girikarto. Seperti itu. Nanti kalau ke sana kan sekalian mungkin sekalian piknik. Pak RD saya mau ngajak Pak RD aja belum jadi-jadi. Pak RD lebih dekat ke Girikarto daripada saya sudah di selatan. Ya ini Nanti kalau Bu Intan mau mahasiswa ikut, juga saya suruh ini Bu di kelas saya kan Bu Nur sudah iya, menyampaikan terkait apa namanya Gunung Kidul gitu. Ah, iya, saya suruh ajak mereka untuk jalan-jalan ke Gunung Kidul. Ini iya, ikatan ikatan ininya apa namanya HMTI-nya harus kompak jalan-jalan. Maksudnya sering ada kegiatan bersama, jalan-jalan iya, kemana. Jadi nanti mm, alumni akan membentuk keakraban kayak iya. gitu. Dan Gunung Kidul itu kan sekarang luar biasa tuh perkembangannya itu mau Ya, apapun itu luar biasa Gunung Kidul itu. dulu zaman tahun 2000-an kan ya Bu ya terkenal belum ada air ya, jarang sangat Iya, sangat jarang ada air. iya, iya ya. Sekarang kalau musim kemarau itu ya nggak ada Pak, nggak anu Iya. gitu ya. Tapi mereka saya tanya ya kami sudah biasa gitu. Airnya harus beli gitu. Ini Iya. sudah biasa. Nah nanti kalau Anda dari Girkarto itu mau
diteruskan ke mana itu Pak? Geopark yang di Drini. Nah, Hmm, itu tinggal 40 menit lagi sampai Drini. Oh, itu bisa piknik. ambil piknik. Iya, iya. Ya, kalau ada pertanyaan, masa ada 224 tidak ada yang bertanya itu. Sudah paham arahannya? Mana yang belum paham? Nanti mungkin kita Bu, akan itu beri kan yang ingin rubriknya, Bu ditambahkan? ya. Oke, oke. Nanti Nanti, kita bikin rubriknya supaya supaya Anda itu ada baik, apa ya acuannya. Nanti acuan. Anda jangan-jangan sampai identifikasi masalah aja belum terus menuntut nilainya A kan gitu kan Pak? Iya, iya. Itu kan Jadi ada pertama. rubrik-rubriknya harus dipenuhi mahasiswa supaya, maksudnya tadi Bu Nur menyampaikan itu untuk topik penyelesaian masalah silakan diberikan kebebasan. Namun ada rubrik-rubrik yang harus dipatuhi oleh mahasiswa supaya mendapatkan nilai yang bagus gitu. Iya. Gimana? Masa segini banyak nggak ada yang bertanya? Oh, kalau apa namanya sudah paham semua berarti yang menjelaskan ya cukup dipahami itu Pak. Ya. Nanti saya share link-link kalau ada ini ke Giri Karto itu linknya di mana aja gitu bisa. Tapi ada cari di internet itu udah ada semua. Mm-mm. Ya, siapa Nah, yang bertanya? Raihan, Rai. Gimana? Maaf Pak, tadi tidak sengaja berpencet on mute. Itu kebiasaan ini. Ya, Bu, yang terkait nanti yang SIB, LCE, Ya, itu kan nanti kita sama-sama ya untuk mm, apa satu kelas semua. Nanti ya, kita akan apa ini, dan mahasiswa diminta untuk apa namanya, eh selain tadi tugasnya terkait yang kita berikan tadi Bu ya, apa ya. video dan lain-lain. Nanti Mm, sebelum itu juga ada tugas LCE untuk mencoba softwarenya. Betul ya, Iya, kelihatan. iya, Hmm. Menurut SIP, baik itu nanti bisa digunakan mungkin di sustainable services atau di UMKM. Nah, silakan bisa pakai LCA atau tool-tools lainnya, gitu ya. ya nanti bisa jadi Anda bukan tidak cukup LCA saja, tapi mungkin ada SLCA yang ada aspek sosialnya. Itu banyak itu di internet gitu. Nanti Ya. kalau Anda itu bisa membuat memberikan apa ya solusi dengan Anda mencari sendiri, belajar sendiri. Wah, itu mesti saya sama Pak Hedi mesti kasih nilai tinggi itu. Hmm. Karena Anda kan istilahnya itu belajar mandiri dan berusaha mencari sendiri referensi-referensi seperti itu. Karena kami memang menginginkannya itu ada pembelajaran mandiri dengan Anda mencari sumber-sumber yang lain gitu. Ada pertanyaan? Kelihatannya pada ini, Bu. Pada pengen segera ini, apa, malam mingguan ini kelihatannya. Nah, iya, iya. Saya waktu itu bilang di kelas kok,
Nah, Nah, ini Anda ada itu Tri Sahanova. Ayo silakan mau bertanya apa? Izin bertanya Pak Bu, di sini ya, kan yang tugas SIPO sendiri kan ada opsi antara mau ke UMKM ataupun ke kabupaten di Gunung Kidul ya. Nah, ya. izin bertanya Bu, Pak, apakah UMKM-nya ada terdapat spesifik tertentu untuk kita ambil atau tidak Bu, Pak? Masih. Pertanyaan tadi klasifikasi tertentu ada nggak, Bu? Ya, kalau ada UMKM itu tentunya yang waktu itu kami, Minimal tiga stasiun iya, kerja ya, Bu ya. ya, terus dari jumlah karyawan, karena itu nanti kan kami minta minimal ada propose 2 UMKM ya, sehingga kami akan melihat mana yang lebih istilahnya itu lebih layak untuk diangkat gitu. Sudah pasti kami tidak mengizinkan kalau Anda itu UMKM-nya itu misalnya hanya 3 orang dan ternyata di situ hanya satu stasiun kerja yang hanya menggoreng keripik pisang gitu kan. Itu mah analisisnya kurang dalam. Kalaupun nanti Anda misalnya akan ya menyelesaikannya itu dengan LCA lah. Kalau satu stasiun kerja itu ya gitu. Jadi kalau dulu kelihatan minimalnya berapa? Ya, 3 ya Pak? tiga, Bu. Tiga. 3. Ya, atau 5 gitu pokoknya. Iya, terus ada juga pegawainya itu berapa gitu. Karena nanti khawatir kami kan Anda itu terus mengangkat misalnya ada saudaranya atau apa bikin kerupuk di rumah cuma kerupuk yang Kerupuk kerupuk subur. kerupuk apa itu namanya? Misalnya singkong cuma cuma dipotong-potong kalau subur itu Oh masih ada ya. proses, Pak. Subur itu masih ada proses dan itu LCA-nya sulit, Pak. Karena saya pernah ngoprek Ya. LCA-nya gitu. Nah, itu kalau Anda cuma misalnya keripik singkong terus dipotong, dirajangi, terus digoreng, di ini gitu kan. Wah, jadi sekarang itu nanti kami cek lagi, tapi sekarang itu coba Anda sambil mencari-cari bagaimana kalau Anda bisa mengangkat UMKM yang prosesnya itu cukup kompleks untuk dianalisis. Nah, dan Anda bisa menganalisis dengan baik, mengidentifikasi masalahnya, terus kemudian memberikan solusi yang baik, itu pasti nilainya lebih baik dari yang Anda, ya prosesnya sangat sederhana, ya cuma ini itu pasti itu mempengaruhi penilaian gitu. Boleh-boleh gitu. Terus, ya ada masalah, tapi kemudian terus artinya masalahnya itu sederhana gitu kan pasti nilainya tidak lebih bagus yang Anda bisa menyelesaikannya itu sangat kompleks gitu. Nah, Anda mengidentifikasi masalah itu kan banyak sekali. Anda bisa pakai VSM yang sudah diajarkan di kelas, bisa pakai OPT kan gitu. Bisa kalau ternyata perusahaan itu misalnya MTOO itu mungkin project. Nah, itu kan Anda melihatnya dari sisi apa gitu. Dan metodenya banyak sekali gitu. Banyak sekali yang sudah kita pelajari. Terus misalnya Anda lihat di UMKM itu, oh ternyata dia eh, masalahnya itu misalnya urusan distribusi. Nah, justru kami itu ingin bagaimana materi-materi yang sudah kami berikan itu kemudian Anda bisa menggunakan itu untuk menyelesaikan masalah di industri. Itu. Ini yang dituntut oleh perusahaan, oleh industri. Bagaimana Anda itu bisa memotret masalah, lalu berpikir ini caranya gimana ya. Tidak lagi sekarang pembelajaran itu ada dikasih teori, terus kemudian diberi soal, hitunglah menggunakan persamaan apa gitu. Terus apalagi itu Pak Herdi itu paling kenceng tuh kalau ngasih negur mahasiswa, ngasih komen mahasiswa. Masa apa-apa dihitung pakai EOK gitu ya Pak? Apa EOK gitu Pak Herdi malah pernah cerita katanya. Nanti kalau Anda TA pakai EOK langsung saya sih nilai C. Nah, jadi Anda sudah dari semester 5 sudah kami bawa, kami ajari untuk
bagaimana menerapkan metode-metode itu. Bukannya kami nggak diem aja. Nanti Anda kalau sudah mulai minggu-minggu itu terus konsultasi kan kami akan, loh kok pakai ini kan nggak cocok, kan mungkin akan begitu. Tapi sekali lagi, koridornya adalah gunakan metode yang dipelajari di Sisprot karena Anda sedang kuliah Sisprot gitu. Ya. Tuh, nanti kami cek lagi, tapi yang jelas Anda kalau 1 stasiun kerja, 2 stasiun kerja itu sangat-sangat sederhana. Apalagi terus kemudian karyawannya cuma 1 gitu. Waduh, itu sama sekali nggak ada ini gitu, nggak ada yang bisa dilihat di situ. Ini sudah latihan Anda itu udah latihan TA loh ini. Nanti TA itu kan yang berat itu sebenarnya mengidentifikasi masalah. Kalau sudah tahu masalahnya menghitung mah cepet banget itu sebulan selesai gitu. Yang lama itu merumuskan masalah. Kalau nggak percaya tanya aja sama kakak-kakak angkatan Anda. Yang lama itu merumuskan masalah. Kalau sudah ketemu sebulan ngitung selesai gitu. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya mau malam mingguan nih Pak. Ya, jam 9. Iya, udah janjian nih. Malam mingguannya diundur jam 9. Jam 9. Setelah kuliah Sisprot dan SIP. Iya, saya udah bilang kok di Eh, kelas loh. Ada Bukan ada Anda, lagi. lah ya bukan Anda aja yang berkorban. Kami semua, saya Pak Herdi, Bu Intan itu berkorban semua, gitu Pak. Nih, Oh, Pak Herdi juga tragedinya. harusnya itu nganter jalan-jalan anaknya gitu. Ya, Semua silakan berkorban. Raditya. Tadi Raditya siapa? Baik, Radian Bu. Raditya Putra. Bu izin tanya, Bu. Ya, Kan gimana? waktu dulu awal tuh pernah dibilang kalau untuk kelompok dari SIB sama Sisprot tuh misal anggotanya sama-sama di kelas SIB sama Sisprot tuh UMKM-nya bisa sama ya, Bu. Itu maksudnya sama tuh dalam kriteria apa ya, Bu? Kayak biar apa gitu kalau sama, Bu? Ya UMKM-nya itu, Anda nanti mengidentifikasi masalahnya itu persoalan Sisprot dan persoalan SIB gitu. SIP. Gitu. Jadi Anda mencari masalah yang berkaitan dengan sistem produksi, tapi Anda juga akan mau Anda apakan Bahas gitu. lingkungan. Kalau itu Ya. dari perspektif berkelanjutan, sustainability, itu apa masalah dia gitu loh. Gitu. Oh, baik, Bu. Jadi lebih bagus kalau bisa dapat yang satu kelompok kelasnya sama gitu ya, Bu, biar lebih Oh, mudah ya, Bu. saya tidak mengatakan lebih bagus. Dulu sih kami Dulu rencana berpikirnya seperti kalau itu. kalau bisa kayak gitu kan mungkin kan efisien gitu. Mm-mm. Tapi sekarang posisinya dibebaskan dan kemudian untuk nanti misalnya UMKM yang satu ya fokusnya ke apa Sisprot dan ditambahkan terkait SIB ya Bu ya. Ya, Permasalahannya terkait ya, lingkungan, bagaimana memperbaiki lingkungan di UMKM tersebut, ya. Mungkin mengurangi juga dampak kalau lingkungan ya. ya sosialnya juga kan mungkin juga di situ gitu kan Ya, ada juga sudah belajar macem-macem kan gitu. Oh, ergonomi itu semester ini ya? Ergonomi semester berapa? Master ini, Bu. Nah, kan malah sekalian berpikir itu kan, ya, malah barengan gitu. ya. Satu tempat bisa untuk 3 ya Bu ya. Iya. Ya kemarin yang Sisprot itu saya diskusi sama Bu Sila, malah Bu Sila, wah ini bisa saya kembangkan. Wah, ini Muhammad Nah, Zain. makanya ya, makanya saya sering ngomong sama sama mahasiswa itu, Pak. Anda itu harus belajar berpikir sistemik gitu. Jadi kalau belajar itu tidak parsial, Sispro sendiri, ergonomi sendiri, tapi setiap kali Anda belajar, ada materi, itu harus bisa berpikir ini nanti untuk apa ya? Kalau realnya itu untuk apa? Kalau kemarin belajar penjadwalan itu sebenarnya untuk apa? Nah, sekarang ketemu kan ada MTO. MTO itu kalau ada order-order, sebelum Anda itu menawarkan ke konsumen,
nanti bisa jadi tanggal sekian, kan Anda harus melakukan penjadwalan dulu. Nah, jadi jangan hanya belajar teori, hitungnya begini, 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 tapi eh, dari Anda kuliah ini itu kalau itu disatukan itu sebenarnya kalau di industri itu terus untuk apa gitu. Maka nanti kalau Anda satu UMKM itu kan Anda mungkin malah bisa berpikirnya holistik, tapi ya belum tentu juga di situ ada persoalan sispro, tapi kemudian SIB-nya juga ada persoalan, itu kan belum tentu juga, atau sebaliknya kan gitu. Ya gitu, ya beginilah pembelajaran sekarang. Anda dipikir di, dituntut untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Karena itu nanti yang Anda hadapi ketika Anda bekerja. Kami dosen itu bukan ringan. Anda kan mikirnya, wah enak dosennya nggak ngajar. Kita juga memeng ya Pak. Ini kayak kayak Nah, bimbing TA gitu. nanti Nanti, kerasanya waktu bimbing bimbing PBL ini menguras energi, lebih banyak energi ya, yang keluar daripada ngajar biasanya. ya, kalau ngajar mah kita udah punya materi, tinggal ngomong di kelas selesai lah. Anda itu konsultasi kami juga mikir ya. Hmm. Kami itu mikir Anda itu benar apa enggak gitu. Berat sekali sebenarnya dosennya itu. Ya. Kemudian Muhammad Zain, ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak Ibu. Ya, siapa yang Eh, akan bertanya? Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Zain Maulana dengan NIM akhir 231. Untuk apabila saat mengajukan ke UMKM dimintai surat dari kampus, apakah bisa ya? Eh, dulu saya mintanya itu dari jurusan, dari jurusan. Kalau ada TA itu kan dari fakultas. Nah, nanti kami koordinasikan dengan jurusan G, Pak Herdi. Nanti kita Oke. koordinasikan dengan jurusan. Yang dulu saya mengusahakannya dari jurusan. Ya, nanti kami akan berikan format surat, silakan diisi dan lain-lain, nanti minta tanda tangan gitu ya Bu ya. Iya, iya, iya. Baik, Pak Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Bu, Ada izin lagi? bertanya lagi, Bu. Ya, Ya, gimana? Untuk UMKM-nya itu kan nanti harus beda ya, Bu, setiap kelompok di satu angkatan atau bagaimana, Bu? Oh iya, tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Orang tahun lalu begitu juga UMKM-nya juga cukup kok. Sama jumlah kelasnya. UMKM-nya cukup sama. Baik, Bu. UMKM di Jogja itu banyak sekali loh. Banyak sekali. Bahkan tahun lalu saya ingat di kelas saya itu ada yang mengangkat UMKM yang sangat kelihatannya sangat sederhana, tetapi masalahnya itu kompleks sekali ternyata di ya, situ itu. Nah, jangan artinya terus eh, mungkin kelihatannya kita loh UMKM-nya cuma begitu, tapi juga bukan yang kemudian stasiun kerjanya satu atau dua. Ternyata setelah dianalisis itu kompleks sekali permasalahannya gitu. ya. Nah, kelihatannya gimana ya Bu ya, kalau misalnya nanti dibuatkan spreadsheet, mahasiswa Mm-mm. silakan ngisi dan saling cek, tidak boleh ada yang sama gitu ya Bu ya. Ya, Ya ya, itu, jadi heeh, biar ya. dan diberikan Dulu misalnya. dulu begitu juga. Setelah ini terus kita open kan Pak? Ya, Ya, yang nanti misalnya kalian ngisi jam sekian. Jadi kalau ada yang mengedit apa tempat yang lain, jadi kita bisa tahu trace. Jadi setelah mm-mm. kalian isi di spreadsheet, kalian berikan informasi ke grup ya Bu ya. Ya, Jam sekian, tanggal sekian, jam sekian sudah mengisi. Nanti kalian saling cek juga. Ternyata misalnya ada yang nakal mengganti gitu. Nah, kita sudah trace dari situ ya Bu ya. ya. Heeh. Ya nanti kita double aja Pak. Ya, Excel yang open dan Google Form. Sehingga Google Formnya itu untuk kontrol. Nah, iya, jam segini siapa yang anu gitu. iya. Kalau Kemarin ada yang kesalahan ya. di apa sistem rantai pasok saya buat open kayak gitu. Mereka Mm-mm. ngisi, jadi bagi yang nakal tuh kelihatan, jadi kelihatan ini
ini terus tiba-tiba karena bisa ketahuan gitu kalau sama, kita langsung delete gitu. Ya. Ya, Nabila Intan, silakan. Eh, Ini Pak mau tanya kan kalau emang UMKM-nya tadi memang harus beda ya Pak. Tapi kalau jenisnya itu boleh sama nggak Pak? Misal mungkin kelompok lain konveksi, lalu kelompok saya juga konveksi tapi UMKM-nya beda. Lah UMKM-nya Boleh nggak beda ya itu Pak? kan belum tentu mereka prosesnya sama. Ya, Iya, belum tentu mereka prosesnya sama. Bakpia saja belum tentu prosesnya sama. Kalau prosesnya sama saja, belum tentu pegawainya sama. Ya kan? Pegawainya sama, belum tentu waktu prosesnya sama. Kan gitu. jadi intinya eh, apa yang diperbolehkan ini ya Bu ya. Eh, misalnya tipenya sama tapi perusahaannya beda ya Bu ya, gitu ya Bu. Hmm. Saya meng-ACC-nya itu, kalau sudah ada bakpia, kalau bisa yang lain. Tapi kalau enggak, ya terpaksanya sama. Dulu ada tahu itu berapa. Tapi kalau saya cek memang tahunya itu yang satu begini, yang satu begini. Ya, beda, sama-sama tahu. Tapi yang tahu yang sini, kan saya juga kalau misalnya melihat UMKM Anda itu terus juga tidak. Terus kemudian asal saya ACC gitu kan enggak. Saya juga cari-cari gitu. Yang ini kayak apa, yang ini kayak apa gitu kan. Ya. Tidak hanya dari judul Anda itu, tapi saya juga mencoba mencari informasi, oh kalau yang ini kayak gini nih, yang ini, oh saya pernah tahu yang itu. Kayak kerupuk misalnya. Sama-sama kerupuk. Kerupuk itu kan ada kerupuk mawar, ada kerupuk sanggul. Nah, itu ada kerupuk, yang kerupuk mawar itu yang terkenal di Jogja kan ada tiga, kalau nggak salah. Satu subur, terus satunya apa, satu apa, oh, tiga itu. Nah, itu pun ternyata proses produksinya berbeda. Terus belum lagi mereka eh, komposisinya ternyata berbeda. Nah, kalau komposisinya berbeda, nanti kalau misalnya Anda ini kan dari bomnya saja sudah berbeda. Jadi kalau itu kan istilahnya kan klasternya saja yang sama. Klasternya sama, tapi di dalamnya belum tentu sama. Bakpia itu saja sudah berbeda. Siapa lagi? Oke. Ada Nggak lagi? ada, nggak ada. Kita cukupkan aja Bu ya. Nggak ada. Satu dua. Nggak, Bu. Nggak, Bu Intan masih ada yang ingin disampaikan, Bu Intan? Belum ada, Bu. Belum ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk penjelasan kita dan Anda bisa mulai bersiap-siap. Anda bisa mulai bersiap-siap eh, UMKM, kira-kira UMKM apa, terus kemudian kalau misalnya mau kelompoknya sama siapa gitu. Tuh, nanti kami buka ya sesuai jadwal tadi gitu. Karena kan Anda mencari UMKM juga butuh waktu. Atau nanti kami buka lebih cepat dari itu ya bisa jadi. Tapi bayangan saya paling enggak Anda kan cari UMKM itu paling enggak 5 hari untuk bisa tahu gitu. Nah, cari UMKM kan otomatis kan kelompok Anda harus terbentuk dulu baru nyari UMKM-nya. Ya baik, kalau tidak ada lagi saya kira cukup. Eh, saya tutup, nanti silakan langsung meninggalkan Zoom ini. Saya, Pak Herdi, dan Bu Intan masih akan koordinasi. Jadi saya persilakan untuk meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan semua nanti berjalan lancar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Permisi Bu, apa masih boleh tanya Bu? Nah, Anda tadi kemana ya? Ngapain? Tadi belum terpikir Bu, tadi sudah tanya tapi ini ada pertanyaan yang Sorry. lain lagi Bu. Yang tadi Bu, ada tambahan ini. Ini tadi Apa? dari tanya Tadi lagi sudah ya. bertanya, Bu. Nah, jadi Gimana? untuk tadi kan untuk bakal pengisiannya kan tanggal 29 Oktober ya Bu. Hmm. Nah, tapi kan nanti berarti sebelum tanggal itu sudah diberitahu untuk kriteria UMKM-nya tadi Oh lebih iya, rinci lagi ya Bu. iya mungkin hari Senin itu udah kami keluarkan ke UMKM-nya kayak apa gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ya. Ya.